Seorang pemandu sorak populer yang berubah menjadi skubus pemakan manusia setelah dirinya dikorbankan dalam ritual setan oleh Benrock, yaitu Lost Soldier yang menginginkan ketenaran. Sahabatnya yang kutu buku yang bernama Neddy menjadi satu-satunya orang yang menyadari kengerian yang terjadi dan akhirnya harus mengakhiri hidup Jennifer. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anita, salah satu tahanan di penjara kota. Anita dulunya adalah seorang gadis culun dan introvert, namun sekarang dia berubah menjadi pemberani dan sangat brutal. Seperti saat di penjara ini, dia malah menghajar seorang dokter di tempat itu. Anita baru saja dimasukkan ke dalam penjara karena kasus memulangkan orang ke akhirat. Namun bagaimanakah ceritanya dia bisa menjadi tahanan seperti itu? Oke, kita kembali dulu ke beberapa waktu sebelumnya. Di waktu sebelumnya, Anita adalah salah satu murid yang normal seperti pada umumnya. Dia mempunyai sahabat dari kecil yang bernama Jennifer. Di sini dia begitu dekat dengan sahabatnya ini, bahkan banyak yang mengira mereka itu adalah pasangan penyuka sesama jenis. Karakter Anita dan Jennifer sangat berbeda. Anita adalah seorang wanita yang polos dan culun, sementara Jennifer adalah gadis seksi yang sangat populer di sekolahnya. Penampilan Jennifer juga sangat menggoda para pria di sekolahnya dengan pakaian seksinya. Singkat cerita, di suatu hari, Anita ini diajak oleh Jennifer untuk pergi bersamanya ke sebuah bar karena bakal datang band dari ibu kota bernama Lost Soldier yang akan tampil di bar tersebut. Jennifer sangat menyukai band ini dan malam ini dia sangat ingin ke sana. Awalnya Anita tidak begitu tertarik, tapi karena sahabatnya itu ingin sekali pergi ke sana, akhirnya Anita pun mau. Kemudian Anita pun bersiap-siap untuk pergi dan memilih baju yang terbaik untuk dipakai malam ini. Dan sebelum pergi, dia pun berpamitan dulu dengan pacarnya yang bernama Chip. Singkat cerita, Jennifer dan Anita pun sampai ke bar malam itu. Malam ini pun sangat ramai pengunjung dan banyak juga teman-teman sekolah mereka yang berkumpul di sana. Setelah mereka sampai, terlihat band rock dari ibu kota itu sedang bersiap-siap akan tampil. Dan di sana, Jennifer sangat terkagum dengan karisma personil band Lost Soldier itu. Jennifer pun sudah tidak sabar dan mengajak Anita menghampiri mereka untuk berkenalan. Namun di sana terlihat sebenarnya Anita tidak begitu menyukai para personil band itu. Tapi Jennifer tidak peduli karena dia sudah ngefans sekali sama band itu. Bahkan Jennifer rela mentraktir mereka minuman. Kemudian saat Jennifer pergi untuk memesan minuman, secara tidak sengaja Anita menguping pembicaraan para personil band itu. Mereka sedang membicarakan tentang Jennifer dan menebak-nebak apakah Jennifer itu masih perawan atau tidak. Lantas mendengar hal tersebut, Anita pun tidak senang dan langsung menghampiri mereka. Dia mengatakan kalau mereka tidak sopan membicarakan sahabatnya dari belakang. Anita juga mengatakan kalau Jennifer itu masih perawan dan mereka tidak perlu berharap Jennifer mau tidur dengan orang seperti mereka. Setelah mengatakan hal tersebut, Anita pun menemui Jennifer dan menyuruhnya untuk berhenti mendekati para personil band itu. Karena dia baru saja memarahi mereka setelah mempertanyakan keperawanan dari si Jennifer tadi. Lantas Jennifer pun di sini tertawa. Apalagi Anita juga tahu kalau si Jennifer ini sebenarnya memang sudah tidak perawan lagi. Di samping itu, Jennifer sudah tidak terlalu peduli dengan omongan si Anita ini dan lanjut menonton penampilan dari band rock ini. Terlihat Jennifer ini begitu fokus dan terkesima melihat penampilan dari band itu. Namun Anita menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat percikan api yang perlahan membesar hingga membakar habis bar tersebut. Anita pun langsung menarik Jennifer dan berusaha keluar dari sana melalui jendela toilet kamar mandi. Mereka beruntung bisa selamat, tapi di sini Jennifer terlihat begitu aneh. Dirinya seperti terhipnotis dan pandangannya begitu kosong. Kemudian vokalis band tadi datang menghampiri mereka. Di sana Jennifer ditarik dan diajak masuk ke dalam mobil mereka. Kemudian Anita pun mencoba menahan Jennifer dan melarangnya untuk ikut. Tetapi Jennifer seperti terhipnotis dan dia mau saja ikut pergi bersama mereka. Setelah dari sana, Anita pun langsung menelpon pacarnya si Chip tadi. Dia mengatakan kalau terjadi kebakaran di bar tempat mereka nongkrong tadi dan banyak sekali korban. Namun yang lebih dikhawatirkan sekarang adalah Jennifer karena dia baru saja pergi bersama orang-orang yang sepertinya mempunyai niat jahat kepada Jennifer. Tapi Chip merasa itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan karena Chip tahu sendiri bagaimana gatalnya si Jennifer kepada para pria dan dia yakin Jennifer akan baik-baik saja. Saat sedang bertelepon, tiba-tiba ada suara ketukan dari pintu rumahnya Anita. Di sana Anita mulai takut, apalagi dia sendiri di rumah. Sementara ibunya kerja shift malam, lalu Anita pun secara perlahan membukakan pintu rumahnya. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Anita pun mematikan teleponnya dan kembali menutup pintu rumahnya.
Namun saat dia akan naik ke atas, dia mendengar ada suara berbisik dari dapur. Anita kemudian secara perlahan mengecek dapurnya. Anita pun terkaget-kaget melihatnya saat melihat Jennifer tiba-tiba ada di sana dalam kondisi berlumuran tinta merah. Jennifer pun di sana terlihat sangat aneh. Dia sangat kelaparan dan langsung memakan semua isi di dalam kulkas. Kemudian tiba-tiba dia memuntahkan cairan aneh berwarna hitam dari moncongnya. Bahkan cairan itu seperti bergerak sendiri. Di sini Anita benar-benar takut melihat sahabatnya seperti ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu Anita pun mencoba mengambil teleponnya dan ingin meminta bantuan, tapi di sana Jennifer tiba-tiba menahannya. Di sini Anita benar-benar sangat ketakutan, namun ternyata Jennifer tidak menyakiti Anita dan pergi dari sana. Keesokan harinya Anita pun ke sekolah seperti biasa, namun terlihat dia sangat sedih dan melamun. Bagaimana tidak, satu-satunya sahabatnya yang dari kecil itu dan sangat dekat dengan dia, sekarang tidak tahu kenapa bisa berubah menjadi sangat mengerikan dan seperti monster. Tiba-tiba saja Jennifer datang ke kelas seperti tidak terjadi apa-apa. Penampilannya pun normal-normal saja. Dan di sini si Anita pun terlihat kaget. Dia yakin kalau kemarin malam Jennifer memang datang ke rumahnya. Bahkan dengan tangannya sendiri dia membersihkan bekas muntahan dari Jennifer. Lantas Jennifer pun terlihat seperti hal itu tidak pernah terjadi sama sekali. Tidak lama kemudian guru kelas mereka pun datang. Ternyata kejadian kebakaran bar kemarin malam sudah menyebar sangat cepat dan banyak murid dan juga orang tua murid yang menjadi korban jiwa dalam kejadian itu. Hampir seluruh orang-orang di sekolah merasakan kesedihan yang mendalam, tapi hanya satu orang yang tidak peduli sama sekali dengan kejadian itu, yaitu adalah Jennifer. Sepulang sekolah, Jennifer pun pergi ke lapangan dan menemui temannya yang bernama Jason. Di sana terlihat jelas si Jason sedang bersedih karena temannya menjadi korban kebakaran kemarin malam. Tapi si Jennifer malah mengajak si Jason pergi ke hutan belakang sekolah. Lalu saat di dalam hutan, Jennifer pun menggoda Jason dan membuka bajunya. Jelas saja Jason pun di sini tidak tahan dengan godaan seperti itu. Tapi anehnya hewan-hewan di hutan itu seperti sedang memperhatikan mereka. Lalu tiba-tiba Jennifer pun mendorong Jason dan berubah menjadi monster yang mengerikan. Wali kelas mereka tadi yang berencana akan pulang mendengar teriakan yang kuat dari dalam hutan. Lantas si wali kelas ini pun penasaran dan mengecek ke arah sana. Alangkah kagetnya dia melihat Jason yang sudah pulang ke akhirat dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Akhirnya polisi pun datang dan mengamankan tempat tersebut, sedangkan si Jennifer tadi dengan santainya berenang di danau setelah puas memakan temannya tadi. Singkat cerita, Jennifer pun pulang ke rumah. Di sini terlihat Jennifer memakan daging dan tinta merah manusia. Tubuhnya pun terlihat begitu segar dan menjadi ketat. Tidak hanya itu, Jennifer juga memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa. Bahkan dia tidak bisa merasakan sakit saat membakar lidahnya sendiri. Setelah dari sana, tampak seluruh sekolah masih merasakan kesedihan yang mendalam, ditambah lagi setelah meninggalnya Jason di tengah hutan. Menambah kesedihan yang sebelumnya belum sembuh dari kejadian kebakaran di bar waktu itu. Di dalam media-media juga diberitakan band rock yang tadi sekarang menjadi sangat viral. Karena media mengatakan kalau para personil band ini terlalu banyak membantu menyelamatkan korban-korban kebakaran di bar waktu itu. Namun karena berita tersebut membuat popularitas band mereka menjadi sangat naik drastis jauh dari sebelumnya. Tapi Anita mengetahui semuanya. Dia yang berada di sana melihat sendiri dengan jelas kalau band rock itu tidak melakukan apapun saat kejadian kebakaran. Namun banyak teman-teman yang tidak percaya dengan Anita dan lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh media-media. Sementara Anita berdebat dengan temannya, terlihat si Jennifer begitu berantakan penampilannya, bahkan kulitnya juga mulai memucat seperti orang sakit. Sepertinya itu terjadi karena Jennifer belum memakan dan meminum tinta merah manusia belakangan ini, makanya penampilannya menjadi seperti ini. Kemudian saat sedang berjalan, mereka berdua pun dihampiri oleh Colin. Nah, si Colin ini mencoba mendekati Jennifer karena ternyata dia selama ini adalah pemuja rahasianya Jennifer. Di sana dia mengajak Jennifer untuk kencan dengannya malam ini. Namun Jennifer tidak tertarik dengan Colin, apalagi penampilannya seperti emo bukanlah seleranya. Lantas Jennifer pun menolak ajakan si Colin. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran, dia memanggil kembali si Colin dan menyuruhnya untuk datang ke tempatnya malam ini. Dia akan mengirimkan alamatnya kepada Colin nanti. Lantas mendengar hal tersebut, Colin pun sangat bersemangat dan berjanji akan datang tepat waktu malam ini. Di sini Anita pun bingung, kok tiba-tiba si Jennifer mau kencan dengan anak emo itu. Tapi dia mencoba berpikir positif saja terhadap sahabat ini. Singkat cerita, di malam harinya si Colin pun datang ke alamat yang diberikan oleh Jennifer. Tapi anehnya tempat itu berada di perumahan yang sangat sepi dan gelap. Suasana di tempat itu benar-benar menyeramkan. Di sini Colin tetap mencoba menghiraukannya dan fokus untuk mencari di mana rumahnya si Jennifer. Sampailah dia ke sebuah rumah yang satu-satunya lampunya masih menyala. Kemudian secara perlahan Colin pun masuk ke dalam. Dia melihat tempat itu seperti rumah kosong yang penuh dengan debu dan beberapa lilin sudah menyala di sana. Lalu dia pun bertemu dengan Jennifer yang menunggunya. Di sini Colin bertanya apakah memang benar Jennifer tinggal di tempat seperti ini. Tapi Jennifer menyuruh Colin untuk tidak perlu banyak tanya. Lebih baik mereka langsung saja berkebun seperti yang Colin inginkan.
Di sini awalnya Colin sangat gugup dan ketakutan. Namun apa daya, godaan Jennifer benar-benar membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Kemudian si Jennifer pun langsung membuka celananya Colin dan bersiap-siap. Lalu tiba-tiba Jennifer kembali berubah menjadi monster yang mengerikan dan dengan kejam langsung memulangkan Colin ke akhirat. Bahkan Jennifer memakan Colin hidup-hidup. Di sisi lain si Anita yang kebetulan sedang berkebun dengan pacarnya tiba-tiba terfikir tentang Jennifer. Entah kenapa di kamar itu dia berhalusinasi. Dia melihat temannya si Jason tadi telah pulang ke akhirat yang duduk di sana. Bahkan Jennifer juga ada di sana sedang memperhatikan dirinya. Dia pun kaget dan langsung menghentikan kegiatannya dengan pacarnya itu. Langsung pikiran Anita pun entah kemana-mana. Dia mulai khawatir dengan Jennifer dan segera mencari Jennifer malam itu juga. Namun saat di jalan tiba-tiba Jennifer muncul di depannya. Anita pun ketakutan melihat Jennifer seperti itu. Dia pun langsung kabur dan pulang ke rumahnya mencari ibunya. Namun ibunya masih belum pulang kerja dan dia hanya sendiri. Karena sudah ketakutan dia pun menangis sambil mencoba menenangkan diri. Setelah dari sana Anita pun masuk ke dalam kamar dan ingin beristirahat. Karena sudah lelah dikejar-kejar si Jennifer dari tadi. Saat Anita akan tidur, si Jennifer sudah ada di sana. Anita pun kaget dan marah-marah dan menyuruh Jennifer segera keluar. Lalu di sini Jennifer mencoba menenangkan Anita. Dia berjanji tidak akan menyakiti Anita. Di sana Jennifer ingin menjelaskan yang sebenarnya kepada Anita. Jadi di malam saat dia diculik oleh band Low Soldier tadi, Jennifer diikat dan dibawa pergi ke pinggir sungai oleh mereka. Di sana Jennifer baru sadar ternyata mereka adalah orang-orang jahat yang punya niat buruk. Mereka adalah penyembah iblis yang ingin mengorbankan Jennifer untuk ritual mereka. Hal tersebut karena mereka mengira Jennifer ini masih perawan, karena untuk ritual ini mereka membutuhkan gadis perawan yang murni. Jadi sama seperti pesugihan pada umumnya, yang mereka inginkan adalah popularitas. Dengan mengorbankan gadis perawan pada iblis, mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Mengetahui hal tersebut, Jennifer pun memohon untuk dibebaskan. Tapi apalah daya, mereka lebih ingin band mereka segera populer dan naik daun. Hingga akhirnya ritual pun dimulai. Mereka menyanyikan sebuah lagu dan kemudian memulangkan Jennifer ke akhirat dengan sangat kejam. Setelah dari sana jasad Jennifer pun dilempar ke dalam sungai. Namun ada kesalahan dalam ritual ini. Memang keinginan band itu akhirnya terkabul. Mereka sekarang sudah viral dan naik daun. Tapi ya karena si Jennifer ini bukanlah perawan, maka iblis yang mereka panggil akhirnya masuk ke dalam diri Jennifer. Dan itu membuat Jennifer bangkit lagi menjadi makhluk yang mengerikan. Dan dari sanalah dia mulai berburu dan memakan para lelaki yang dia temui. Termasuk Jason, Colin dan satu murid yang lain yang telah dia makan. Karena dengan begitu dia bisa menjadi tetap hidup dan kuat dan tidak bisa pulang ke akhirat. Penampilannya juga tetap menjadi awet muda jika dia tetap memakan daging dan meminum darah manusia. Lantas setelah mendengar penjelasan itu, Anita pun benar-benar marah kepada Jennifer. Dia tidak menyangka Jennifer sekarang sejahat itu, bahkan telah memulangkan banyak teman-teman mereka ke akhirat karena rasa laparnya. Dan melihat respon si Anita seperti itu, Jennifer pun ikut kesal dan dia pun langsung pergi dari sana. Setelah dari sana hubungan Jennifer dan Anita pun menjadi renggang. Anita juga nggak bisa diam memikirkan semua ini. Dia mulai mencari tahu tentang hal-hal berbau paranormal. Dia mencoba mencari beberapa buku dan menemukan tentang ritual yang seperti diceritakan Jennifer tadi. Ditulis di dalam buku itu ada satu cara untuk mengalahkan iblis yang bersemayam di tubuh Jennifer, yaitu dengan menusuk jantung mereka dengan ketapel. Namun hal tersebut membuat Jennifer juga bakal pulang ke akhirat. Setelah membaca itu, Anita pun benar-benar bingung. Di satu sisi dia ingin menghentikan Jennifer yang suka berburu pria untuk dimakan setiap harinya. Namun di sisi lain dia tidak mau kalau temannya itu pulang ke akhirat. Dia pun mencoba curhat dengan pacarnya si Chip tadi. Tapi di sini Chip malah tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang dikatakan oleh Anita. Chip hanya menganggap Anita ini sedang berhalusinasi. Anita pun kesal dengan responnya. Jadi si Anita pun tidak mau pergi malam ini bersama Chip ke acara prom night yang akan diadakan di sekolah mereka. Singkat cerita di malam harinya Anita pun bersiap-siap untuk pergi ke acara prom night di sekolahnya. Begitu juga dengan Chip sedang bersiap-siap di rumahnya, namun sangat disayangkan di acara perpisahan sekolah malam ini mereka pergi masing-masing. Kemudian Anita pun pergi dan sampai duluan ke pesta itu. Dan yang mengagetkannya ternyata sekolah mereka mengundang band Low Soldier tadi untuk mengisi acara mereka. Di sisi lain terlihat Chip pun berjalan menuju ke arah prom night itu juga. Namun tiba-tiba dirinya dihampiri oleh Jennifer. Di sana Jennifer sepertinya masih sakit hati dengan si Anita. Lalu Jennifer pun menggoda Chip pacar tercintanya si Anita itu. Jennifer pun memfitnah Anita dan mengatakan Chip kalau sebenarnya Anita itu telah menyukai pria lain. Si Chip tahu kalau Jennifer dan Anita itu adalah sahabat yang sangat dekat. Makanya percaya saja. Ditambah lagi kondisinya si Chip pun tadi siang ribut dengan pacarnya karena masalah sepele. Melihat Chip sudah terpengaruh, Jennifer pun mulai mendekati Chip dan menggodanya. Secara perlahan Jennifer pun bertukar ludah dengan Chip dan ingin berkebun dengannya.
Di sisi lain, Anita pun mulai khawatir karena tidak melihat Chip sama sekali di pesta tersebut. Kemudian Anita pun mencoba mencari Chip ke rumahnya, tapi ibunya Chip mengatakan kalau dia sudah pergi dari tadi. Lalu tanpa membuang waktu, Anita pun langsung pergi berlari mencari kekasihnya. Sementara itu Jennifer ternyata mengajak Chip ke sebuah kolam yang sudah tidak terpakai lagi. Di sana Jennifer mencoba kembali memancing si Chip untuk berkebun dengannya. Namun Chip mulai merasa ada yang tidak beres dan menolak ajakan Jennifer. Karena kesal, akhirnya Jennifer pun langsung menyerang si Chip. Di sisi lain, Anita akhirnya menemukan bunga yang terjatuh di tengah hutan. Anita tahu kalau itu adalah hiasan jas pacarnya. Lalu dia mendengar teriakan kuat dari arah gedung di dekat sana. Langsung saja dengan cepat Anita pun datang dan masuk ke dalam. Dan yang paling mengerikan, di sana ternyata Jennifer sudah berubah menjadi seorang iblis yang mulai memakan Chip pacarnya si Anita. Anita pun tanpa pikir panjang langsung melompat dan menyelamatkan pacarnya. Untungnya saja Chip ini memiliki penyemprot cabai dan memberikannya kepada Anita. Saat Jennifer akan menyerangnya, Anita langsung menyemprot muka Jennifer dengan semprotan cabai tersebut. Di sini Jennifer pun benar-benar sangat kesal dengan Anita. Kemudian Anita bertanya kenapa dia sejahat itu, bahkan ingin memacari pacarnya Anita. Padahal mereka sudah sahabatan sejak kecil. Tapi jelas Jennifer bukanlah dirinya lagi, dia sudah dirasuki oleh iblis yang kejam dan kelaparan. Lalu tanpa basa-basi lagi, Jennifer pun langsung ingin memulangkan mereka berdua ke akhirat. Untungnya saja Chip berhasil menusuk perut Jennifer dengan besi panjang sebelum Jennifer sempat menyerang mereka. Setelah terluka cukup parah, Jennifer pun pergi dan kabur dari sana. Sementara itu Chip tidak terselamatkan lagi karena kehabisan darahnya. Anita pun menangis karena pacar tercintanya telah pulang ke akhirat di sana. Sepulangnya dari sana, Anita pun sangat syok, sedih dan marah dan juga dendam. Semua rasa berkecamuk dalam hatinya, pacarnya telah dipulangkan ke akhirat oleh sahabatnya sendiri. Anita pun tidak tahan lagi, dia pun bersiap-siap untuk memulangkan Jennifer ke akhirat malam ini juga. Di sisi lain terlihat Jennifer yang sedang santai di kamarnya. Dia tidak menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh Anita. Saat akan tidur, tiba-tiba Anita mendobrak jendela dan langsung menyerang Jennifer. Namun Jennifer berhasil menghindar dengan cepat. Dan Jennifer pun langsung menarik Anita dan menggigit lehernya. Tapi Anita masih bisa menarik dirinya dan menyayat-nyayat perut Jennifer. Di sana Jennifer pun mengeluarkan kekuatannya lagi. Meski begitu, Anita benar-benar sudah sangat marah dan geram dengan iblis itu. Anita pun langsung menusuk Jennifer tepat di jantungnya. Tidak lama kemudian, ibu Jennifer pun masuk ke dalam kamar dan sangat syok melihat anaknya yang telah pulang ke akhirat di tangan Anita. Dan itulah cerita lengkapnya kenapa Anita akhirnya sekarang menjadi tahanan di penjara ini. Namun siapa sangka karena gigitan si Jennifer tadi membuat Anita sekarang menjadi makhluk yang sama seperti Jennifer. Gigitan tadi mentransfer iblis yang ada dari Jennifer ke Anita dan sekarang dia dengan mudah bisa melarikan diri dari penjara itu. Tidak hanya sampai di sana, Anita juga akhirnya membalaskan dendamnya ke seluruh personil band Lowsider tadi. Karena merekalah penyebab dia dan Jennifer menjadi makhluk terkutuk seperti itu. Dan akhirnya film ini pun selesai.